Annyeong Sobat Review, ketemu lagi di channel Cerita Film ID. Sebelum kita lanjut, cus marki cus klik like-nya, subscribe-nya, dan beri komentar kalian film apa sih yang menurut kalian wajib kita ulas di sini. Oke, langsung saja ke pembahasan filmnya. Kali ini, Nuna bakal nyeritain alur cerita film Marmalade Boy. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini merupakan adaptasi dari manga yang berjudul sama, yaitu Marmalade Boy karya Wataru Yoshizumi. Jadi, ini versi live actionnya ya. Diperankan oleh aktris dan aktor kesayangan Nuna, si Hinako Sakurai dan Ryo Yoshizawa, mengusung genre shoujo manga kesukaan para ciwi-ciwi yang masih imut berkisar usia 10 hingga 18 tahun. Film ini memiliki rating 5,4 dari 10 di situs IMDb. Worth to watch buat kalian yang mau nonton film dengan cerita ringan yang bisa jadi selingan sehabis nonton genre yang berat loh. Film ini dimulai dengan scene di mana female lead yang bernama Miki lagi jalan keluar dari sekolah dibarengi best friendnya Meiko. Sambil ngedumelin keadaan rumah dia yang lagi kacau, ya gimana yang gak ngedumel coba. Orang tuanya yang baru saja melakukan perceraian, langsung tukar cincin sama orang lain. Gak make sense lah bagi Miki. Sampai di gerbang sekolah, dia pun bertemu teman masa kecilnya, si Ginta. Dia mau ngajakin Miki latihan tenis, tapi Miki gak bisa. Selama perjalanan pulang sekolah, Miki diem aja. Orang tuanya yang duduk di sampingnya pun menenangkan Miki untuk tidak khawatir akan perceraian mereka. Di sisi lain, ada seorang remaja yang bernama Yu sedang bermain tenis di tengah lapangan. Dan ya, ternyata Miki sekeluarga tadi berangkat menuju ke restoran untuk dinner yang telah direncanakan kedua keluarga. Selama menunggu pesanan mereka dan kedatangan anak dari keluarga Pak Yoji, para orang tua menceritakan bagaimana pertama kali mereka bertemu dan akhirnya memutuskan untuk bertukar pasangan. Miki pun angkat bicara. Selama para orang dewasa berbicara padanya, hanya jawaban singkat dengan nada sinis yang keluar dari mulut Miki. Datanglah anak laki-laki Pak Yoji yang bernama Yu. Ibu Yu memperkenalkan Yu pada keluarga Miki. Ibu Miki yang melihat anaknya diam saja pun menggoda Miki. Namun karena Miki kesal, ia pun menjawabnya dengan ketus. Tetap dengan pendiriannya, Miki menolak keputusan orang tuanya. Yu yang duduk di depan Miki menanyakan alasan mengapa dia menolak keputusan orang tuanya. Mereka pun saling lempar pendapat dan yang paling aneh menurut Miki adalah sikap Yu yang santai dan dapat menerima keputusan kedua orang tuanya yang absurd itu. Kesal didesak Yu atas alasan dia menolak keputusan orang tuanya, Miki berdiri dan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan kini kita dikejutkan lagi dengan perkataan ibu Miki bahwa kedua keluarga ini akan tinggal bersama. Emang ngadi-ngadi nih keluarga. Iya, dan beneran terjadi. Mereka pun tinggal bersama. Jadi Pak Yoji, bapaknya Yu, menjadi suaminya Burumi, ibunya Miki. Dan Pak Jin, bapaknya Miki, jadi suaminya Bu Chiako, ibunya Yu. Akur ya para orang tua ini. Miki dan Yu kamarnya sebelahan, ada di lantai 2. Sambil menata barang-barang, Yu menasihati Miki. Iseng, Yu menakuti Miki dengan mainan serangga. Miki kesal dan turun memprotes pada ibunya mengapa kamar dia bersebelahan dengan Yu. Ibunya hanya menasihati dan mengingatkan Miki untuk tidak jatuh cinta pada Yu. Alah bu, lu aja jatuh cinta sama bapaknya Yu gampang banget. Miki yang ngerasa kesal pun bilang gak bakal suka sama si Yu. Tapi kita lihat aja nanti. Keesokan harinya, Miki berangkat sekolah dan bertemu dengan sahabatnya Meiko. Sambil berjalan beriringan, Meiko menanyai mengapa Miki bersemangat sekali. Ia pun menjawab jika ia merasa senang di sekolah, karena ia tidak akan bertemu dengan keluarga yang aneh menurutnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan kenyataan dengan kehadiran Yu di kelasnya. Yu ternyata memilih pindah sekolah berkat sarannya ibunya Miki. Miki merasa tak nyaman karena harus sekelas dengan Yu. Selesai kelas, Miki dan Kinta berlatih tenis seperti biasanya.
Di luar lapangan tenis, ada Yu yang melihat mereka berlatih bersama dengan tatapan mata yang tak bisa diartikan. Meiko yang tahu ada Yu pun menghampiri dan menawarkan pada Yu untuk bergabung ke klub tenis. Namun, Yu malah bertanya tentang hubungan Miki dan Ginta. Tiba saat makan malam bersama, kedua keluarga itu makan dan mengobrolkan hal-hal ringan. Hingga Miki mengakhiri makan malamnya lebih cepat dan berdiri meninggalkan meja makan bersama piring di tangannya. Bu Chiako melihat itu dengan cekatan mengambil piring milik Miki dan menaruhnya di wastafel sambil menanyai bagaimana sekolah Miki. Karena tidak nyaman, hal ini dijawab singkat oleh Miki. Ayah Yu pun ikut menanyai Miki tentang kehidupan asmaranya yang ditimpali Yu dengan pernyataan menggoda bahwa Miki memiliki hubungan spesial dengan pria di klub tenis. Entah kenapa dari sini Nuna udah feeling sama si Yu. Miki yang sejak awal makan malam sudah merasa tidak nyaman pun akhirnya meledak karena pertanyaan Yu. Orang tua Yu merasa bersalah dan menyuruh Yu untuk minta maaf pada Miki atas perkataannya. Miki yang makin kesal pun berlari ke kamarnya. Setelah makan malam, Yu dengan rasa bersalah keluar kamarnya melalui jendela, lalu mengetuk jendela kamar Miki untuk meminta maaf. Miki yang khawatir pun segera membuka jendela kamarnya dan membiarkan Yu masuk. Mereka mengobrol dan saling memaafkan. Namun, ada hal yang mencengangkan yang keluar dari mulut Yu. Dia mengatakan jika ayahnya bukan ayah kandungnya. Membagongkan sekali ya kan? Miki terpaku mendengar perkataan Yu. Yu dan Miki pun akhirnya berangkat sekolah bareng. Sesampainya di pemberhentian bus, mereka pun turun. Yu disambut dengan teman sekolahnya dulu. Mereka pun berjalan sambil mengobrol. Si cewek temen Yu ini minta nomor barunya Yu. Aduh, mulai deh second lead-nya muncul. Sepertinya si cewek, Miki yang penasaran pun menanyai Yu tentang identitas si cewek tadi. Ternyata si cewek tadi itu mantannya Yu dulu. Selepas latihan tenis, Miki melihat Yu berjalan bersama seseorang pria berambut gondrong. Kesukaan Nuna nih kalau ganteng. Di sisi lain, pria yang bersama Yu ini membahas tentang seorang ayah. Di kafe, Miki dan Meiko membicarakan Yu. Namun tiba-tiba muncul si mbak mantan. Ia pun mengintimidasi Miki dan hal ini dilakukan dengan alasan karena ia masih memiliki rasa suka pada Yu. Namun Miki menjawab dengan nada ketus setiap perkataan mbak mantan ini. Aduh mbak mantan, move on dong. Ginta mengajak Miki pulang bersama. Sepanjang perjalanan pulang, dia berusaha menghibur Miki. Mereka melewati sebuah toko yang mereka anggap legendaris bagi mereka. Miki berlari ketika melihat cemilan yang dia suka terpajang di depan toko itu dan segera mengambilnya. Mereka memakan camilan di depan toko dan mengobrol. Miki dengan nada bercanda mengajak ciuman Ginta. Mengejutkannya, ternyata Ginta mendekatkan wajahnya pada Miki. Miki pun tersontak atas respon Ginta. Miki berlari meninggalkan Ginta. Di perpustakaan, ada Meiko dan Pak Guru yang sedang berduaan. Yu yang tanpa sengaja melihat mereka segera bersembunyi di rak buku. Namun Meiko yang mengetahui keberadaan Yu pun memperingatkannya untuk menyembunyikan hal ini. Malamnya, Yu dan Miki makan bersama tanpa orang tua mereka. Saat makan, mereka mengobrol membangun kedekatan di antara mereka. Miki mulai terbiasa dengan keberadaan Yu. Pada saat pertandingan tenis akan dimulai, pasangan bermain Ginta mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Mengetahui hal ini terjadi, Miki teringat Yu yang dulunya anggota klub tenis. Ia pun berlari menghampiri Yu di perpustakaan dan meminta Yu menggantikan pasangan bermain Ginta untuk bertanding tenis. Selama pertandingan, Ginta tidak fokus, sehingga mereka ketinggalan poin jauh. Semua orang menyemangati Ginta. Berbeda dengan orang lain, Miki malah meneriaki Ginta. Melihat hal itu, Ginta berlari menghampiri Miki dan berkata jika ia menang, berkencanlah denganku. Setelah mengatakan semua isi hatinya, permainan tenis Ginta dan kerjasama tim dengan Yu pun membaik. Mereka bisa mengajar ketertinggalan poin dan membuahkan kemenangan. Semua menyelamati Ginta dan Yu. Kita dengan bahagia menghampiri Miki dan memeluknya. Yu pun selesai berberes barangnya segera meninggalkan lapangan pertandingan. Miki memperhatikan kepergian Yu. Tiba-tiba ada sebuah raket melayang di belakang kepala Miki. Ginta yang melihat itu dengan cekatan menyelamatkan Miki.
Namun Mickey pingsan dan segera dibawa ke UKS. Padahal Mbak Mickey-nya nggak kebentuk loh guys. Di UKS, Mickey yang tersadar dari pingsannya membuka matanya. Namun tiba-tiba pintu UKS terbuka. Muncullah seseorang memanggil namanya. Dia ternyata adalah Yu. Yu datang untuk menjenguknya. Mengetahui ada yang memanggil namanya, Mickey buru-buru menutup matanya kembali. Yu pun mendekati ranjang Mickey sekaligus mendekatkan wajahnya pada Mickey. Kalian pasti tahu kan dia ngapain? Mickey yang terkejut sontak membuka matanya. Namun saat itu Yu sedang menutup matanya. Yu tidak tahu jika Mickey menyadari perbuatannya. Buru-buru Mickey menutup matanya dan Yu meninggalkan dia sambil tersenyum. Malamnya Ginta menunggu Mickey di depan rumahnya. Dia menelpon Mickey, namun Mickey mengabaikan panggilannya. Mickey berjalan menuju kamar. Yu pun mencegatnya dan menasihati Mickey untuk menemui Ginta dan menyelesaikan urusan mereka. Mickey yang kesal dengan sikap ikut campurnya pun segera masuk kamar dan dia pun terdiam di kamarnya. Selang beberapa waktu, Mickey berlari ke tempat dekat rumahnya dan menemui Ginta. Dia datang untuk menjawab pertanyaan Ginta atas perasaan Ginta padanya. Kini, berita tentang sahabatnya Meiko yang berpacaran dengan gurunya tersebar di seluruh sekolah. Mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah dan kenyataan bahwa Mickey tidak tahu jika sahabatnya berpacaran dengan guru di sekolahnya membuat Mickey bingung ketika ditanyai teman-teman yang lainnya. Mickey berlari menemui Meiko untuk memastikan keadaan sahabatnya itu. Mereka bertemu namun berujung perdebatan. Mickey hanya bisa terdiam melihat kepergian Meiko. Meiko pun datang ke rumah Mickey. Ia pun meminta maaf pada Mickey dan menjelaskan semuanya pada Mickey. Setelah mengatakan semua unek-uneknya, Meiko pun pulang. Mickey menangis karena kepergian Meiko pun keluar kamar. Yu yang melihat Mickey menangis lagi-lagi memberi petuah pada Mickey. Mickey pun segera berlari mengejar Meiko ke stasiun. Ia temui Meiko menangis melepas kepergian kekasihnya. Mickey dan Yu ditinggalkan di rumah oleh para orang tua dikarenakan mereka mengurus permohonan pernikahan mereka. Mickey berjalan keluar rumah. Kemudian disusul Yu sambil berjalan beriringan. Yu mengajaknya bicara. Mereka berjalan menuju taman dan bermain ayunan bersama. Tiba-tiba mobil merah datang menghampiri mereka dan keluarlah pria berambut gondrong mengajak Yu pergi. Sepanjang perjalanan, pria berambut gondrong menjelaskan identitasnya pada Mickey. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertemu dengan ayah yang dimaksud pria berambut gondrong itu. Si pria berambut gondrong menjelaskan semua yang ia ketahui. Namun kenyataannya ayah yang mereka anggap ayah menyangkal penjelasan si pria berambut gondrong mengenai dia adalah ayah kandungnya Yu. Dikarenakan ayah tidak pernah memiliki hubungan khusus dengan ibu Yu, dan pria berambut gondrong itu selama ini salah paham. Setelah keluar dari rumah itu, Mickey menghibur Yu. Yu memeluk Mickey dan mencurahkan semua isi hatinya. Setelah Yu agak tenang, Mickey berjalan menuju ke tepi dan menanyai Yu tentang kejadian di UKS. Dan intinya, si Yu ini mengakui perasaannya kepada Mickey. Ternyata mereka saling suka dan memutuskan untuk berkencan. Yu memberitahu mantannya jika ia sekarang telah berkencan dan mulai berani memiliki hubungan yang serius dengan pasangannya. Si mantan yang ingin juga move on dari Yu pun memohon untuk dipeluk sebagai permintaan terakhirnya. Yu pun mengabulkan permintaan itu. Saat beberes kamar ibu Yu, yakni ibu tirinya Mickey, Mickey membuka laci di meja rias. Ia menemukan kalung mutiara dan mencobanya di depan kaca. Yu yang kebetulan lewat depan kamar pun masuk dan melihat Mickey mencoba kalung milik ibunya. Dia juga membawa hadiah untuk Mickey. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba orang tua mereka datang. Dengan terburu-buru, mereka bersembunyi di lemari baju milik ibu Yu. Saat mereka akan cipi upum, ibu Yu membuka lemari bajunya dan terkejut melihat mereka berdua berada di dalam sana. Sama-sama kaget, mereka berdua keluar dari sana bersamaan dengan tingkah yang aneh. Para ibu yang melihat keanehan mereka hanya mengendikkan bahu mereka seolah mereka mengatakan bahwa mereka sama-sama tidak tahu. Mickey dan Yu memutuskan berjalan santai berdua. Ya maklum ya, lagi masanya lovey-dovey. Yu melihat lampu depan rumahnya bermasalah. Ia pun segera mencari lampu baru di gudang. Namun ketika dia sedang membuka kardus-kardus di sana, ia menemukan album foto. Ia melihat keluarganya saat ia masih dalam gendongan ibunya.
dan juga foto-foto ketika ia masih kecil. Di tengah mengamati foto-fotonya, ia menemukan amplop di tengah album. Dibukalah amplop tersebut, dan ia pun terkejut melihat siapa saja yang berada di foto itu. Ia teringat perkataan orang yang dikira sebelumnya sebagai ayah kandung. Ia menyimpulkan jika ayah Mickey adalah ayahnya. Wow, plot twist ya. Mickey pulang dari tempat kerja paruh waktunya dengan bersemangat. Ia menunjukkan tabungannya pada Yu yang sedang duduk di kursi ruang tengah. Ia juga memberi hadiah balasan untuk Yu. Namun, respon Yu yang agak dingin membuatnya agak kecewa. Di sisi lain, Yu memutuskan untuk menjaga jarak dengan Mickey. Saat makan malam, Yu mengatakan pada ayahnya jika ia ingin berkuliah keluar kota. Mickey yang melihat Yu membicarakan rencana Yu dengan orang tua Yu hanya bisa menatap dengan tatapan kecewa. Setelah selesai membicarakan rencananya, Yu izin keluar rumah. Mickey yang tahu segera menyusul Yu. Ia meluapkan kekecewaannya pada Yu yang tidak melibatkan dia atas keputusan yang Yu ambil. Yu merespon Mickey dengan sikap dingin dan memutuskan hubungan mereka. Mickey menangis dan menolak untuk mengakhiri hubungan mereka. Yu dan Mickey pun benar-benar berpisah dan menempuh jalannya masing-masing. Ketika akan masuk kuliah, Mickey bertemu dengan Meiko yang sekarang ikut keluarga suaminya. Dia jadi nikah sama pak guru yang waktu itu loh. Meiko bercerita tentang keluarga barunya dan menyarankan Mickey untuk menemui Yu di Kyoto. Atas saran Meiko, Mickey pun pergi ke Kyoto untuk menemui Yu. Mickey pergi ke kampus Yu. Ia melihat Yu berjalan bersama seorang wanita. Yu yang melihat kehadiran Mickey pun menyapa Mickey yang sempat bersembunyi ketika mata mereka bertemu pandang. Yu mengantar Mickey ke stasiun kereta sambil berbincang. Mickey pun mencurahkan semua isi hatinya pada Yu. Yu yang awalnya berbohong jika wanita yang jalan bersamanya adalah pacarnya pun luluh dan mengakui jika ia berbohong dan ia memiliki rasa yang masih ada untuk Mickey. Akhirnya, Yu menceritakan semuanya pada Mickey. Mickey yang kaget sekaligus sedih pun mengajak Yu untuk berwisata sesuai yang telah Yu janjikan sebelumnya. Yu pun mengiyakan. Mereka pun pergi berwisata bersama seharian. Malamnya, mereka berniat bermalam di hotel dengan memesan kamar yang berbeda. Namun, ketika Yu akan masuk ke kamarnya, Mickey berlari memeluknya dari belakang. Mereka menghabiskan malam bersama. Paginya, Yu dengan tekad bulat akan berbicara pada orang tua mereka mengenai hubungan asmaranya dengan Mickey. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah menghadap orang tua mereka. Sesampainya di rumah, mereka langsung mengutarakan niat mereka dengan menggebu-gebu bahwa mereka tidak akan dipisahkan walaupun dengan hubungan saudara. Ini pemikiran yang dibuat oleh Yu. Orang tua mereka pun menjelaskan kesalahpahaman Yu dan Mickey jika mereka bukanlah saudara kandung dan menceritakan bagaimana hubungan mereka di masa lalu. Tangis haru menyeruak di rumah mereka. Yu akhirnya mengetahui kebenaran atas dirinya dan hubungan mereka pun mendapat restu dari para orang tua. Film ini pun berakhir.